betapa pentingnya kita itu beristighosah. Betapa pentingnya kita bertawassul. Mengapa? Karena ini merupakan salah satu kekuatan Nahdlatul Ulama dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah dengan barokah para nabi, mohon kepada Allah dengan barokah para sahabat, mohon kepada Allah dengan barokah para wali. Mengapa kemudian tradisi istighosah, tradisi tawassul itu diamalkan oleh para ulama? Mengapa diamalkan? Karena diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi awalnya itu redaksinya Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati. Sudah sempit, tidak ada daya, sudah. Bagaimana ini? Siapa yang bisa menolong? Tidak ada yang bisa menolong. Adrikni ya Rasulullah. Tolong kami ya Rasulullah. Ini redaksi yang asli. Adapun redaksi yang berkembang kemudian misalnya di dalam sholawat burdah itu disebutkan Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, bil Mustafa, dengan barokah Nabi yang terpilih, yakni Nabi Muhammad, balligh maqasidana, sampaikan hajat kami. Kami punya hajat, kami punya kepentingan dengan barokah Nabi Muhammad. Kabulkan ya Allah. Ini namanya mohon kepada Allah melalui perantaraan Nabi Muhammad. Ini namanya tawassul. Ada juga tawassul misalnya dengan para sahabat. Ilahi salimil ummah, wahai Tuhan kami, selamatkan umat. Minal afati wan niqmah, dari segala mara bahaya. Wa min hammi wa min humma, dari segala kesusahan. Bi ahlil badari ya Allah, dengan barokah ahlul badar, sahabat badar, kabulkan ya Allah. Diamalkan oleh ulama-ulama NU. Ini namanya tawassul. Mohon kepada Allah dengan barokah perantaraan para sahabat. Ada juga misalnya tawassul dengan perantaraan para wali. Misalnya ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah, wa kunu aunana lillah, asanahdha bi fadlillah, dengan barokah para wali Allah. Kabulkan hajat kami. Ya, biasanya Kiai Agus izin ada orang datang ke makam luar Batang itu, karena beliau itu Al-Habib Abi Bakar Al-Idrus luar Batang. Itu doanya begini, Ya Rabbana ya Kudus sahillana bil fulus, kertas merah yang alus-alus bi barokah Habib Idrus. Saya dengar, ini doa apa, kata saya. Ternyata orang Madura banyak hutangnya kali, kata saya. Tapi ini tradisi doa mohon kepada Allah dengan barokah Nabi, dengan barokah para sahabat, dengan barokah para aulia. Lah di titik ini, saudara-saudara sekalian, di titik ini warga Nahdlatul Ulama sering diuji oleh omongan yang mengatakan, loh, Nabi Muhammad sudah mati, para sahabat sudah mati, wali sudah mati, kok dipinta-pinta musyrik. Nah, kalimat ini sering muncul. Sholawat nariyah musyrik, sholawat badar musyrik. Pokoknya sholawat-sholawat yang kita baca itu, misalnya li khomsatun utufi biha, kita punya lima orang yang mulia. Siapa? Nabi Muhammad. Siapa lagi? Khadijah. Kemudian Sayyidina Ali, Hasan Husain. Lah itu disebutkan li khamsatun utufi biha. Mohon barokah dengan orang lima ini. Tolong ya Allah padamkan segala mara bahaya dan wabah. Lah ini ada yang ngomong, loh itu kan musyrik, minta kepada orang mati. Saudara-saudara sekalian, perlu saya jelaskan bahwa ini bukan minta kepada orang mati. Kita punya keyakinan bahwasanya an-nafi wad-dhar,
yang memberi manfaat, yang memberi bahaya hanya Allah. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kenapa sampean itu kok masih ya Rabbi bil Mustafa menyebut Nabi Muhammad, menyebut bi ahlil badriyah Allah, menyebut ibadallah rijalallah? Mengapa? Saya jawab, karena semua itu diajarkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh para sahabat, diamalkan oleh para ulama. Saya sebutkan sedikit hadis para jemaah sekalian, misalnya berkaitan dengan tradisi tawassul. Pernah satu ketika ada salah seorang sahabat datang kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang laki-laki dharirul basar, matanya itu sakit. Ada yang mengatakan buta. Atan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Nabi. Faqala, orang laki ini mohon kepada Rasulullah, ud'allaha ayyu afiyani. Ya Allah, ya Rasulullah, mohon maaf. Ya Rasulullah, tolong sembuhkan saya sakit mata. Qala, kata Nabi begini, in syi'ta da'autu laka. Kalau kamu mau, saya akan doakan. Wa in syi'ta akhartu dzaka. Kalau bisa juga saya bisa akhirkan. Ya udah, sabar kamu. Ada dua alternatif. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta lagi sama orang yang buta ini. Ud'auhu, tolong doakan ya Rasulullah. Saya ini pingin sembuh. Akhirnya apa? Fa'amarahu ayyatawaddu'a. Rasulullah menyuruh untuk wudu. Sama wudu sana. Fayuhsina wudu'ahu, kemudian baguskan wudunya. Wa yusalli raka'ataini, salat 2 rakaat. Ini tidak di depan Nabi, ini tidak. Kemudian nanti kamu doa dengan ini, wa yad'u bihadza du'a. Nanti doa dengan doa ini, ya. Tolong amalkan ini. Dan ternyata doa itu diajarkan oleh Rasulullah sambil menyebut siapa orang yang paling kamu cintai. Akhirnya doa begini. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, saya mohon kepada Engkau ya Allah. Wa atawajjahu ilaika, dan saya menghadap kepadamu ya Allah, binabiyyika, dengan barokah nabimu. Nabi siapa? Muhammadin Nabi Rahmah. Kemudian dia memanggil orang yang paling dia cintai, siapa? Ya Muhammad, Nabi Muhammad. Dipanggil Nabi Muhammad. Ini tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhi. Saya punya hajat, tolong kabulkan. Saudara-saudara sekalian, ini paling tidaklah hadis yang bisa kita pakai di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini halaman 478, itu disebutkan semacam ini. Jadi hadis-hadis yang lain, sanad hadis Utsman bin Hunayf ini dinyatakan sahih oleh para ulama. Di antaranya misalnya Ahmad bin Hanbal, kemudian Abd bin Humaid, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu As-Sunni, Ibnu Majah, dan lain-lain. Ini mengatakan hadis yang saya bacakan tadi itu hadis yang sahih. Gara-gara hadis itulah kemudian berkembang, alhamdulillah. Kita memohon kepada Allah dengan barokah Nabi Muhammad. Kemudian barokah para sahabat, barokah para aulia. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan oleh para ulama. Karena waktu sangat terbatas para jemaah sekalian. Pada kesimpulannya, mari kita bersama-sama yakin bahwa inilah salah satu kekuatan doa Nahdlatul Ulama. Misalnya kita doa Ilahi salimil ummah, salawat badar. Kemudian salawat burda. Ini dibaca karena apa? Karena kita tahu dengan barokah Nabi, dengan barokah para sahabat, dengan barokah para aulia, doa kita itu lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tadi saya dapat WA, tolong Pak Kiai katanya baca doa Tibbul Qulub. Tibbul Qulub itu ternyata kalau dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini salawat Tibbul Qulub itu isinya ya tadi sama. Mohon kepada Allah agar kita disembuhkan, diamankan dari segala mara bahaya dan penyakit dengan barokah Nabi Muhammad. Lah ini diamalkan oleh kita karena kita punya keyakinan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak wafat, tidak.
Kalau orang yang mati syahid saja jangan kau sangka wala tahsabannal ladzina kafaru wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kau sangka orang yang mati di jalan Allah itu mati. Itu muridnya Kanjeng Nabi. Para orang yang mati syahid jangan kau sangka mati. Itu muridnya Kanjeng Nabi, murid-muridnya jangan kau sangka mati. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu dikatakan misalnya di dalam kitab Al-Mudawi Lilail Jamil Shaghir itu disebutkan man shalla 'inda qabri, barang siapa bersolawat di samping kuburanku. Sami itu aku mendengar. Wa man shalla, barang siapa bersolawat, salawatnya itu jauh dariku, maka saya juga memperhatikan dan mendengarkan. Maka alhamdulillah tradisi ini kita jaga. Ada tradisi istighosah, tradisi istawasulan. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita memohon. Apalagi di dalam situasi pandemi semacam ini, mari kita biasakan membaca istighfar, sholawat, terserah sholawat apapun. Dan semua insya Allah bagian daripada ikhtiar kita agar diri kita, keluarga kita, dan bangsa ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, dan kepada para peserta istighosah kami persilakan japri ke WA saya ya. Materi saya itu sebenarnya hadisnya banyak. Bisa dijapri ke saya, nanti insya Allah akan saya kirimkan lewat PDF atau lewat PowerPoint apa yang saya sampaikan ini. Karena mulai A sampai Z itu terlalu panjang, waktunya sangat terbatas. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih Kiai, Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Sekretaris Lembaga Dakwah, beserta para kiai-kiai yang lain atas waktu yang diberikan kepada kami. Jazakallahu ahsanal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.